Oh, tekuk. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. DKM Pak Haji Mahfud yang saya hormati, Ketua Majelis Taklim yang saya hormati, Ibu RW, 2 RW ya di sini ya, para ibu-ibu RT, para ustazah, para yang dituakan, yang sama-sama kita hormati, jamaah ibu-ibu yang Allah cintai. 11 amal yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Itu judulnya. Mendekatkan surga. 11 amal yang menjauhkan ke surga, menjauhkan dari neraka, mendekatkan ke surga. Kita kalau doa pasti diakhiri dengan Rabbana atina Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana, wahai Tuhan kami, ini ngapa ya? Oh ya. Robbana Allah. Enggak mau pegang Jawa. Ilo. Coba. tes. Rabbana wahai Tuhan kami, atina anugerahkanlah kepada kami fid dunya hasanah, hidup di dunia yang hasanah. Hidup di dunia yang hasanah itu apa? Yang dekat sama Allah, duitnya banyak, dekat sama Allah enak, kawannya pengen sedekah baik, surga. Nggak punya duit, dekat sama Allah enak, terus berharap memintanya kepada Allah, nggak minta sama tuyul, begitu ya. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang hasanah tidak lain surga. Ada 8 fasilitas yang sering saya sampaikan dalam pengajian di surga itu ya. 1, muda terus tidak pernah tua. 2, sehat terus tidak pernah sakit. 3, bahagia terus tidak pernah sedih. 4, nyaman terus tidak pernah ada gangguan. 5, tidak usah cari duit lagi. 6, tidak usah ibadah lagi. 7, di sana selama-lamanya. 8, di surga bisa melihat Allah. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah jadikan akhirat saya hasan. Apa maksudnya? Ujungnya apa? Wa qina azabannar, selamatkan saya, suami saya, anak saya, cucu saya, adik saya, abang saya, keluarga saya dari api neraka. Memang kenapa kita mesti minta selamat dari api neraka? Karena semua orang tidak akan sanggup kalau masuk neraka. Ada 6 fasilitas neraka. Yang mau masuk boleh daftar ke saya kalau mau. 1, neraka itu apinya dibakar 3000 tahun. Kalau neraka bolong, kalau segede jarum, terus nimpa bumi gosok. Bisa kebayang dong kayak apa panasnya ya. Lah kompor aja kompor itu sepersekian ribunya api neraka. Udah kalau kata orang Jawa bilang semelet, atau semeletnya kagak nahan panas. Yang kedua, fasilitas neraka. Ibu kalau di neraka, insya Allah orang sini sih nggak ada. Ini contoh ibu orang lain. Masuk di neraka, maka akan ditemani oleh syarrul khalqi wa syaddul khalqi, malaikat yang paling bengis, paling sadis, paling kejam. Gak ada lagi yang lebih kejam, lebih bengis dari dia. 3, ketika ada orang masuk neraka, maka dia tidak boleh penderitaannya itu istirahat walaupun sedetik, nggak boleh. Kan kalau di penjara kan ada istirahatnya ya, betul nggak?
Ibu katanya kalau ngelahirin sakit kan? Sakit. Ya saya juga tahu. Kenceng-kenceng amat. 1000 penyakit jadi sakit. Iya, tapi ada istirahatnya nggak? Ada. Kapan? Jedanya kalau lagi nggak mulus. Iya kalau udah brojol. Lah emang itu bocah kagak brojol-brojol. Sakit terus, lah kagak. Paling mentok 12 bulan. Rata-rata 9 bulan. Tapi kemarin di Garut 1 jam. Itu benar apa kagak sih? Lah katanya kemasukan angin doang terus hamil ya. Selain sejam enak, bener begitu mah. Kagak capek ya. Mau ibu begitu? Jadi di neraka tidak akan pernah istirahat sedetik pun. Itu yang ketiga. Yang keempat, fasilitas neraka nih. Kalau yang mau silahkan daftar. Di sana ibu lapar. Oh, laparnya berlipat-lipat dari di Jelupang. Ya, di sini aja pada lapar, mau pada habis pisangnya. Di sono lapar. Terus dikasih makan nggak? Dikasih. Makanannya apa? Lemper? Bukan. Rengginang? Kagak. Makanannya zakum. Pohon berduri dari baja yang dibakar 3000 tahun. Kayak apa dong besi masuk dibakar ke tubuh kita ya? Dahsyat. Yang kelima, di neraka itu haus nggak? Haus, super haus. Hausnya luar biasa. Dikasih minum nggak? Dikasih. Apa? 3 minumannya. Pertama, air yang mendidih yang dibakar 3000 tahun tadi. Ibu pernah ngopi nggak? Nah. Hah? Diuyung kan? Ya. Itu kopi panas banget apa nggak? Panas. Tapi nggak panas banget kali. Nggak sampai lidahnya kebakar kan? Ya. Itu juga udah. Bagaimana dibakar 3000 tahun? Itu pertama minumannya. Kalau di sini kan minumannya aqua tuh ya. 2, minumannya apa? Mohon maaf. Yang membusuk. Nauzubillah. Ada nggak yang pernah minum darah? Apalagi sudah busuk. Yang kelima, minuman yang ketiga, mohon maaf, nanah yang sudah sama membusuk. Dan yang terakhir yang keenam, fasilitas di neraka itu sekali dia masuk dia tidak boleh pindah tempat. Dan kalau kita lagi lahiran kan boleh miring ya. Miring nggak enak apa nungging apa begitu ya? Miring Pak. Miring ya? Bisa ke kanan. Iya pokoknya itu tahu dah pokoknya pulang balik ngomong sama masih nggak boleh. Nggak bakal diomelin dokter. Tapi di neraka nggak boleh pindah-pindah. Lalu pertanyaannya, kalau sedemikian seremnya neraka, bagaimana caranya supaya kita nggak ke situ? Malah kita dekat ke surga. 11 amalin nih. Pengen tahu nggak? 1, kalau benci sama manusia jangan kelewatan. Kalau demen kagak boleh kelewatan. Insya Allah dekat surga, jauh neraka. Dalilnya apa? Manda'a ala asobiyatin falaysa minni. Siapa yang asobiyah, fanatik berlebihan, demon berlebihan. Ini sekarang saya tahu nih ibu lagi ngefans sama Aldebaran katanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Yang muda-muda ini, yang muda senior mah lebor-boro inget. Ini muda mana ini? Kagak ada yang muda ini ya. Yang 30-an mana ada? Ini yang ada 20-an ini. Lebihnya saya kagak tahu. Itu saking demennya, ya Allah. Filmnya belum main udah ditungguin, anak nangis kagak dipikirin, cucu minta dibeliin rengginang kagak dijabanin, mau melihat wajahnya siapa namanya tuh ada yang masih muda udah paham dah. Nggak boleh. Kalau seneng sewajarnya, betul nggak? Kenapa? Karena yang kita senengin bisa jadi lah kita ntar benci. Kalau benci sewajarnya, yang kita benci suatu saat bisa kita demen. Jadi kalau pengen jauh dari neraka, dekat ke surga, sewajarnya saja. Ya, ibu pernah benci nggak sama orang? Pernah nggak? Gorok baik. Sama cowok. Iya gorok baik. Juga orang pernah. Lagi muda ya.
Ya sudah, jadi kenangan aja ya. Yang kedua, supaya dekat ke surga jauh dari neraka. Apa itu? Mari jadi orang hayyin. Apa hayyin? Hayyin itu nggak meledak-ledak, nggak gampang kepancing, nggak kayak sumbu kompor cepat meledak, dor, tenang, bisa mengendalikan hati. Walaupun dongkolnya kayak apa, keep smile. Dia berusaha menahan diri karena Allah. Karena siapa yang menahan dan marah, kata Nabi, walakal jannah. La takdob walakal jannah. Siapa yang enggak marah, nahan marah, baginya surga. Itu hadis. Sayyidina Umar, ibu kenal nggak Bu? Ada orang minta konsultasi sama beliau. Orangnya ini begitu masuk ke rumah, ke pintu, Sayyidina Umar lagi diomelin sama bininya. Lah bayangin Bu, Sayyidina Umar itu tinggi besar. Jangan kata orang, setan aja takut sama beliau. Diomelin sama bininya. Bininya ngomel maksudnya. Ternyata ini orang lihat Sayyidina Umar diem aja, tenang aja, diomelin. Sampai kemudian orang ini balik lagi, nggak jadi konsultasi. Sampai kemudian ketemu, amprogan sama Sayyidina Umar, ditanya, Tuan Umar, Anda kan khalifah, Anda kan setan aja takut, kok bini Anda ngomel, ente diem aja? Terus dia bilang apa? Bang, biarkan istri ngomel. Karena apa? Waktu itu kan belum ada mesin cuci ya. Karena dia yang nyuciin baju saya. Karena dia yang bikin lontong. Ya kalau zaman dulu apa namanya ya? Karena dia yang hamil anak saya. Itu anak siapa Bu? Anak saya. Ya kalau nggak ada seterusnya bagaimana? Jadi anak. Jangan egois dong, anak saya, anak bapaknya juga. Lalu ditanya kok nggak jawabnya nggak ini. Jadi dia yang lahirin anak saya, dia ambil anak saya, dia yang beresin spray saya. Masa saya mau ngomel sih? Oh begitu. Bisa nggak kira-kira ini sekarang ya? Kita nggak meledak-ledak, nggak gampang kepancing. Kenapa? Karena kata Rasul ngomong sama Sayyidina Abu Bakar. Nabi jalan sama Sayyidina Abu Bakar, ada orang ngomelin Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kan orangnya sabar, kalem aja. Tapi ini orang ngeyel, ngomel mulu. Udah diem, udah ngomel mulu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nggak nahan juga, bangun berdiri, nimpalin. Lu ngapa sih ngomel baik? Kira-kira begitu. Kan gua udah diem. Gara-gara begitu Bu, Nabi kemudian pergi ninggalin Sayyidina Abu Bakar. Dikejar, hei Rasul, kenapa Anda pergi dari saya? Tadi kita jalan berdua. Begini Abu Bakar, waktu kamu diomelin diem, itu malaikat rahmat mendoakan kamu, doain kamu sampai supaya dapat ampunan, dapat rahmat. Tapi ketika ente bangun nimpalin, malaikatnya pergi, yang datang iblis. Nah saya ogah dekat-dekat sama iblis. Makanya orang yang gampang marahan itu paling didemenin sama iblis, paling didemenin. Orang sini sih sabar-sabar semua insya Allah ya. Potongannya kelihatan, kalau jahitannya saya nggak tahu. Yang ketiga, supaya dekat dengan surga, jauh dari neraka. Apa itu? Menjadi orang yang lain, kata Nabi. Ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi ya. Arba'un minal mar'i tamassaku an-nar ilaihi. Ada 4 golongan yang neraka jauh dari dia, surga dekat dengan dia. Yang ketiga tadi adalah lain. Apa lain? Lembut. Walaupun awal-awalnya ya dilembut-lembutin, walaupun nggak lembut-lembut amat. Karena kalau ibu lembut ya lembut namanya ya. Ya kita wadah begini. Tapi ngomongnya jangan yang keras, jangan kasar. Apalagi kalau lagi ngaji ngomong keras, lah kagak pantas. Lah enggak ngaji aja kagak boleh ngomong keras. Lembut, terutama sama anak lembut. Tapi memang biasanya kata para psikolog, wanita mah makhluk perasaan ya. Kalau udah puncak marahnya, waduh,
Ini strum bisa mati ini listrik ya kalau udah mati. Ya katanya begitu ya. Nah kalau bisa belajar, karena biasa itu harus dibiasakan. Kalau udah biasa nanti jadi habit, jadi karakter. Orang yang lembut ucapannya, perkataannya, dan tentu saja dia murah senyum, rendah hati, itu dekat dengan surga, jauh dari neraka. Yang keempat, qaribun. Siapa orang yang dekat dengan surga jauh dari neraka? Qaribun. Apa itu qaribun? Orang yang sama siapa saja dekat. Qarib itu artinya dekat. Maknanya apa ini? Rendah hati, nggak jaiman, nggak milih-milih. Dia kemana saja masuk. Kenapa? Karena tadi dia rendah hati. Qarib, dekat. Dengan mertua dekat, dengan ponakan dekat. Asal jangan dengan tukang ojek dekat. Ribet urusan. Maksudnya dekat dengan teman-teman sebagainya. Kan ada orang, Allah uga amat gua kesono. Emang siapa dia? Ada kan yang gitu? Ada banyak Ustaz. Ada, ya ada dah pokoknya. Tapi kalau dia berpikir, saya sama dia sama aja. Yang membedakan saya dengan dia takwanya saja. Nah orang begini dekat sama surga, jauh dari neraka. Ya, makanin kok ya, habisin. Kalau kurang minta lagi. Itu yang keberapa? 4. Apa namanya? Qarib. Yang kelima, yaitu sahlun. Apa sahlun? Orang yang kalau urusan sama saudaranya seiman itu mempermudah, kagak mempersulit, deket ke surga dia, jauh dari neraka. Lah timbang beli duku sekilo 9.500, mana dukunya aki-aki keliling dipikul, kurang gopek, ditungguin aki-aki sampai nuker ke pondok aren pondok kacang. La ilaha illallah, lah gopek. Ya kalau pengen gampang, yuk bang, gopek lah, udah saudara sedekah, begitu ya. Si tukang ini juga nggak mempermudah. Kalau dia mempermudah, yaudah kok, tambahin betul, ambilnya raup seraupan bagaimana itu sedugut, kan gampang ya. Dua-duanya mempersulit. Ini dua-duanya jauh dari surga, dekat ke neraka. Urusan sama suami dipermudah. Kalau jam 9 suami pengen listriknya mati, matiin. Ini yang muda ngerti ya. Yang senior udah lupa. Mana yang muda? Oh, ketawa deh. Jam 9 pengen listrik mati. Maksudnya ngerti kan? Itu kan orang paham, udah rada-rada senior. Urusan sama mertua juga sama. Permudah urusan mertua. Bahkan urusan sama kucing dipermudah. Lah kucing dari tadi ngeong baik ini ngapa ya? Ternyata dia nungguin pala bandeng. Malah dibuntel sama kita 3 lapis. Kata kucing, lu pelit amat ya. Lah gua nungguin palanya dari tadi malah dibuntelin. Jauh dari surga itu orang begini. Kalau yang dekat dengan surga bagaimana? Tuh meong diembrakin. Ya jangan kasih dagingnya, palanya lah itu dia mah. Paling doain ke palanya. Yang keenam, supaya jauh dari neraka, dekat ke surga, jangan mengamalkan 3 ini. Apa itu? Ghibah. Ngomongin jeleknya orang. Yang baik aja gak pernah diomongin, yang buruknya mulu. Lah dia sendiri buruk, ngomongin buruk orang lain baik. Coba kalau kita ngaca, lah banyak debu di muka kita gitu ya. Kenapa orang suka ngomongin orang? Dia nggak pernah ngaca. Karena yang buruk pada diri orang pasti ada pada diri kita. Karena yang namanya manusia nggak ada sempurna. Bu, maaf, waktu ibu gadis dulu kan pengen suaminya kayak Jaka Tarub kan ya, kayak Superman dah ya. Kayak Romai Rama. Bukan Romai Rama mah. Kayak wah sempurna. Begitu kawin baru 4 bulan, laki gua gini amat, lah gua nyesel amat kalau gini. Laki lu juga nyesel, lu juga begitu. Maksudnya manusia mah nggak ada yang sempurna. Maka kalau mau ngomongin orang boleh, apanya? Yang baiknya. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, orang yang nggak ada diomongin. Ini pernah kejadian kan, ustadznya ceramah, gara-gara ustadznya gemuk kayak saya diomongin. Mana ustadznya udah pulang,
Ustadz jarang puasa, gemuk begitu, kagak pantas. Nimpalin dia. Iya emang, Ustadz apaan itu? La ilaha illallah. Ada nggak kira-kira di dunia yang kayak gitu? Di dunia yang kayak gitu ada nggak? Di sini mah rada mirip kayaknya. Ribah ya. Saudah, ibu kenal Saudah nggak? Itu siapa Saudah? Tukang rempeyek ya. La ilaha illallah. Istrinya Nabi namanya Saudah binti Zam'ah. Bu, setelah Khadijah meninggal, Nabi nikah sama ibu Saudah. Umurnya ada yang bilang 50, ada yang bilang 60. Tahu dong umur 50 60 kayak apa ya? Badannya kayak saya, gemuk. Suatu hari Nabi sedang sama beliau. Lalu Saudah pergi. Aisyah ada juga di situ. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu nanya ke Nabi, ya Nabi, ibu Saudah mana, saya ada perlu. Kata Aisyah bilang begini, oh ibu Saudah yang begini ya, cuma gambarin begini ya, maksudnya yang gede. Langsung ditegur sama Nabi, ulah gitu neng, ucapanmu itu kalau dicelupin di laut jadi merah, tahu nggak? Karena saking gedenya dosa. Ngebayangin orang begitu doang gak boleh, apalagi diomongin langsung. Itu si Markona bagaimana? Alah, emang dia mah emang begitu, emang perempuan begitu dia mah. Ghibah, menjauhi ghibah, dekat dengan surga, jauh dari. Yang berapa? 6 apa 7? 7. Yang ketujuh, jauhi namimah. Kata Nabi, la yadkhulu al-jannata namamun. Enggak Allah masukin ke surga namam, yang ngadu domba. Harusnya di surat Al-Hujurat ya, fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada yang panasan, ademin. Ini malah enggak, kasih bensin. Datang ke sono ngebensinin, ke sini ngebensinin, jauh ke surga, dekat ke neraka. Yang ke-8, fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada motong leher orang. Orang yang jauh dari fitnah dekat ke surga, jauh ke neraka. Yang ke-8, hah? Maksud saya 9. Yang ke-9, jauhi yang namanya wailul likulli humazatil. Wailul neraka, wel itu neraka tuh. Li untuk siapa? Kulli bagi setiap orang yang humazah. Apa itu humazah? Mengumpat dan lumazah mencela. Kalau mengumpat bagaimana? Orangnya ada, diumpat. Kita naik motor, kita lagi jalan, ada tetangga kita naik motor, kebetulan ada kobakan, kecipratan. Mana itu kerudung baru kreditan, baru lunas ya, dicipratin. Lah kesel bener kita. Dasar lu ya, mata lu taruh di dengkul. Itu mengumpat namanya. Orangnya ada. Sini lu. Kalau sudahlah, yang di Ragunan di absen. Dasar lu kupu-kupu ya, buaya lu ya. Apalagi lingsang lu ya. Ya itu masih mending, kalau yang lainnya agak repot. Mengumpat. Kemudian mencela. Apa itu mencela? Disuguhin apa namanya ini? Ini duku ya. Kirain pentil korek ini. Dikasih duku dimakan, ya atakwa leilo duku sepet begini dicela duku. Ada nggak kira-kira kayak gitu di Indonesia? Nah, kondangan sama orang, ya Allah, udah nyiapin kondangannya 20.000 di amplopin, sampai di tempat hajatan cuman dikasih geplak. Lalu kita mencela, geplak udah kecil, puntet, sepak lagi.
dicela itu geblak. Memang geblak salahnya apa? Memang dia salah. Orang yang mencela jauh dari surga, dekat ke neraka. Yang ke seberapa? Dua lagi ya. Dua lagi. Siapa orang yang jauh dari surga, dekat kepada neraka? Yaitu man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Dia dikasih berapa aja, amal lakinya nggak mau nerima. Itu jauh tuh dari surga, dekat ke neraka. Tapi sebaliknya, yang dikasih berapa saja nerima, dekat ke surga, jauh. Dikasih sehari 1 juta, terima. Sebulan 20 juta, terima. Kenapa sih pada melotot begitu matanya? Loh, ini kan lagi ngomong saya, jadi diterima aja ya. Lah sebulan 20 juta sampai yang orang Iya ya, sampai yang orang terima ya. Ya ini mau umpama ada gitu. Yang terakhir, yang ke-11, siapa orang yang dekat dengan surga, jauh dengan api neraka, yaitu orang yang sering tad'u ila ghairiha, yang sering doain orang lain. Hadisnya sahih. Ibu namanya siapa? Buun. Saya doain ibu ini. Ibu suaminya nama siapa? Suaminya nama siapa? Anwar. Pak Anwar. Saya doain suaminya Buun, Pak Anwar. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Anwar bisnisnya gol, tanahnya laku, mobilnya nambah, rumahnya nambah, bininya nambah. Innalillahi. Alhamdulillah. Saya doain Pak Anwar, itu didoain langsung saya oleh malaikat. Malaikat doain saya, demikian juga untuk mudah-mudahan berkah ini sebagainya. Semoga istrinya Pak Gufron nambah. Amin. Jangan kenceng ya. Amin juga jadinya dah. Ya, pokoknya biarin dah. Jadi kalau orang medit doain orang, boro-boro ngasih gemblong, doain aja kagak mau. Deket tuh neraka, jauh dari surga. Semakin kita banyak doain orang lain, kita didoain malaikat. Malaikat itu doanya cuma 2, supaya kita diampuni, supaya kita dapat rahmat. Lah surga lempengannya, betul nggak? Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan yang 11 tadi, insya Allah, sehingga kita semuanya dekat dengan surga, jauh dari neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya bisa belajar. Mudah-mudahan ada gunanya. Kita dulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma tawwil umurna ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Ketemukan kami dengan Ramadan ya Allah. Wasahih ajzadana, sehatkan jasad kami ya Allah. Sehatkan jasmani kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit ya Allah. Wa nawwir qulubana, sinari hati kami ya Allah dengan iman ya Allah. Sinari hati kami dengan Quran ya Allah. Wa tsabbit imanana, teguhkan iman kami semua ya Allah. Wa wasi arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah. Wa ahsin amalana, perbaiki amal kami ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan kepada kebaikan dekatkan kami ya Allah. Wa abidna anisyarri minasyarri ya Allah, jauhkan kami dari segala keburukan ya Allah. Waqdi hawaijana, kabulkanlah hajat-hajat hidup kami ya Allah. Rabbana wa Rabb kami, atina, anugerahkanlah kepada kami semua fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang hasanah, wa qina adzabannar, jauhkan hindarkan kami semua dari api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.